Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab kali ini saya akan membahas tentang query lanjutan oleh Mutia Nisa Dewi 741103818, dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OCE. Pokok bahasan subquery dan penggunaannya, subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison dan subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam clause form, ekspresi scholar, korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dengan clause with. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapati nilai 0, dapat menulis subquery dalam clause form, dapat menggunakan skala subquery dalam SQL, dapat menggunakan operator access dan non-access menggunakan clause with. Tabel yang digunakan pada pembahasan. Bagian ini menjelaskan mengenai tabel yang digunakan pada pembahasan bab query lanjutan. Ada 3 buah tabel yang digunakan, masing-masing memiliki struktur sebagai berikut. Tabel departemen, strukturnya sebagai berikut. Memiliki departemen ID dengan kelipatan 10, departemen name, manager ID, dan location ID-nya. Di mana departemen ID merupakan primary key. Sedangkan yang kedua adalah tabel employees. Tabel employees memiliki primary key employee ID. Sedangkan memiliki foreign key departemen ID yang didapati melalui primary key dari tabel departemen. Tabel job history. Tabel job history memiliki primary key sendiri. Tabel job history tidak memiliki primary key, tapi memiliki employee ID, start date, dan end date. Start date, hire date, atau disebut dengan hire date, di mana terdapat job ID dan departemen ID-nya. Di mana departemen ID di sini adalah foreign key dari tabel departemen. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain, di mana setelah select yang ada di struktur biasanya, di dalam kondisi where juga terdapat select lagi. Pada gambar di atas, subquery atau inner query dijalankan sekali sebelum main. Dimana kemudian hasil dari query ini akan digunakan oleh main query author. Select list from tabel where. Ini subquery-nya. Penggunaan subquery. Subquery mengembalikan nilai ke main query. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat satu nilai yang tidak diketahui, atau biasa disebut dengan unknown values. Pada SQL di bawah ini saya akan menjelaskan bahwa select class name from tabel employees where salary lebih dari tidak diketahui, maka dari itu kita menggunakan subquery select salary from employees where employees ID sama dengan 149. Dari subquery ini kita menghasilkan nilai 10.500 yang akan digunakan nilainya oleh main query, yaitu select yang sebelah sini. Akan menghasilkan output seperti yang di atas ini. Penjelasan ini sudah saya jelaskan seperti yang barusan saya jelaskan. Next ya. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Perbandingan kolom dan subquery banyak kolom dapat berupa perbandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery, and the second one is perbandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison. Pairwise comparison subquery. Berikut contoh perbandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai dimanajeri oleh manajer departemen yang sama dengan dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174. Select employee ID, manager ID, departemen ID from tabel employees where manager ID dan departemen ID in. Select manager, departemen ID from employee where employee ID in 178 dan 174, di mana employee ID-nya adalah 178 dan 174, dan employee ID not in. Oh, ini salah, ini pasti. Soalnya kalau
Di sini sudah ada in where employee ID in 178174. Di sini harusnya tidak menggunakan not, karena hasil dari sini nanti akan dimasukkan ke query yang ini. Jadi kalau yang ini nanti tetap dipakai, sedangkan di sini di not, hasilnya akan sia-sia aja. Penggunaan query dalam clause from. Jadi untuk contoh di sini kita menggunakan subquery pada clause where. Ternyata kita juga dapat menggunakan subquery pada clause from. Jadi from employees A select department ID, average salary. Jadi akan dihasilkan seperti gambar di bawah ini. Ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement, clause from, dan where saja. Select employee ID last name case when department ID sama dengan 20. Select department ID from department where location ID 1800. Hasil dari subquery yang ini adalah 20. Nanti akan masuk ke main query yang ini, sehingga dapat menghasilkan sesuai yang kita inginkan. Korelasi subquery digunakan untuk memproses baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Pertama, ambil baris dari outer query, yang selanjutnya jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Selanjutnya adalah gunakan nilai dari inner query untuk qualify dan disqualify baris kandidat. Dapat dilakukan berulang kali. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel berdasarkan baris yang tabel lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Seperti di bawah ini. Bedanya di sini menggunakan update dan di sini menggunakan delete. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada suatu tabel loh. Penggunaan operator axis dan non-axis. Secara simpel, penggunaan operator ini digunakan untuk melakukan pengecekan apakah baris itu ada atau tidak. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai dengan true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai dengan false. Where axis. Select employee ID, last name, job ID, department ID from employees author. Where axis, select X from employees. Where manager ID sama dengan author employee ID. Akan menghasilkan tampilan seperti ini. Dengan menggunakan clause with kita dapat menggunakan blok query yang sama dengan statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dan kompleks query. Berikut ini adalah contoh penggunaan clause with. Contoh penggunaan clause with ini digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih dari besar dari gaji rata-rata. Ringkasan ini saya buat dari teori yang sudah berada di PPT sebelum-sebelumnya. Jadi untuk lebih ringkas, atau jika Anda malas untuk membaca atau mendengarkan terlalu banyak teori yang saya ucapin, langsung baca aja ringkasannya. Soal buat query untuk menampilkan nama, nomor, departemen, gaji pegawai yang memiliki nomor departemen gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi.
gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Maka dari itu di sini where-nya commission PCT is not null, yang berarti komisinya nggak null atau komisinya ada isinya. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen memiliki gaji komisi yang sama dengan gaji dan komisi pegawai memiliki location ID 1700. Select from where tabelnya, kondisi selanjutnya di mana letak tabelnya dan location ID-nya sama dengan 1700. Buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji sales manager. Select employee ID, last name, salary from tabel employees, di mana salarinya lebih dari semua subquery ini. Select salary from employees where job ID sama dengan SAMN dan job ID order by salary descending. Sekian dari penyajian teori saya. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini saya akan mereview bab 2 desain basis data oleh Mutianisa Dewi dengan NRP 74110-318 dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OCE. Pokok bahasannya adalah pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah aturan sistem informasi dalam organisasi, yang ketiga adalah proses desain basis data. Tujuannya dari pembelajaran kali ini adalah mahasiswa dapat memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, yang kedua mahasiswa dapat memahami proses desain basis data. Pendahuluan. Aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS dan ORDBMS atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, ARWin, BPWin, dan Paradigma, plus Platinum Teknologi dan lain sebagainya. Aturan sistem informasi dalam organisasi konteks untuk penggunaan sistem basis data. Yang kedua adalah siklus sistem informasi. Yang ketiga adalah siklus sistem implikasi basis data. Proses desain basis data. Tujuan dari desain basis data adalah memenuhi kebutuhan informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu. Yang kedua, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami. Yang ketiga, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, dan storage space. Terdapat 6 tahap utama dalam proses desain basis data, yaitu koleksi dan analisa kebutuhan, kedua, desain basis data, ketiga, pemilihan DBMS, keempat, pemetaan model data, kelima, desain basis data fisik, keenam, implementasi dan tuning sistem basis data. Proses desain terdiri dari dua aktivitas paralel seperti pada gambar 2.1 di samping ini. Aktivitas pertama meliputi desain data konten dan struktur basis data. Yang kedua berhubungan dengan aplikasi basis data itu sendiri. Ini adalah 6 step untuk membangun basis data yang tadi saya sudah sebutkan. Soal, sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Manakah 6 tahap tersebut memiliki aktivitas utama? Mengapa perancangan skema di aplikasi dilakukan secara paralel? Dan seterusnya. Jawaban dari soal-soal tersebut dapat dilihat dari PPT di bawah ini.
Soal nomor 4. Soal nomor 5 dan nomor 6. Jika mungkin video tutorial ini terlalu cepat dalam membaca jawabannya, Anda dimungkinkan untuk dapat pause atau stop video ini untuk lebih mendalami apa jawaban dari soal yang di atas. Sekian dari slide ini. Terima kasih sudah menyimak slide kami.